Prasasti tentang penetapan SIMA, pengukuhan status tanah perdikan banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Prasasti Bangle adalah prasasti yang ditemukan di tengah hutan desa Bangle. Prasasti berbahan batu andesit tersebut tercatat sebagai prasasti tertua yang ditemukan di Nganjuk, yaitu berangkat tahun 830 Saka atau 908 Masehi pada era kerajaan masa pemerintahan Maharaja Dyah Balitung. Jadi Raden Watupuro Dyah Balitung ini seorang raden yang senantiasa kemudian memiliki visi misi tentang arti pentingnya Sungai Berantas pada masa depannya dalam menguasai peradaban dan perkembangan ekonomi Indonesia Timur. Selain kemudian memuat nama desa Jambi, prasasti ini juga memuat pertemuan para biksu. Prasasti tentang penetapan SIMA, pengukuhan status tanah perdikan banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Tercatat ada 10 prasasti tentang pemberian hak swatantra yang berhasil diidentifikasi dan dicatat, baik oleh BPK Wilayah 11 Jawa Timur, Museum Nasional Jakarta, maupun Dinas Porobudur Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya ya. Kali ini saya berkunjung ke wilayah Nganjuk, tepatnya di Desa Bangle, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Di penelusuran kali ini saya akan mencoba menelusuri sebuah peninggalan cagar budaya yang terletak di sebuah hutan. Bagaimanakah prasasti tersebut? Tetap ikuti perjalanan kami. Prasasti Bangle adalah prasasti yang ditemukan di tengah hutan desa Bangle, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Prasasti berbahan batu andesit tersebut tercatat sebagai prasasti tertua yang ditemukan di Nganjuk, yaitu berangkat tahun 830 Saka atau 908 Masehi pada era kerajaan masa pemerintahan Maharaja Dyah Balitung. Prasasti Bangle sering disebut prasasti Sendang Klothok karena lokasi ditemukannya prasasti dekat dengan Sendang Klothok yang berair hangat dan asing. Tidak jauh dari prasasti Bangle juga terdapat prasasti lain, yaitu prasasti Mataji dari era kerajaan Panjalu. Nah, seperti ini ya teman-teman lokasi akses jalannya. Tadi kita menuju wilayah ini sangat terpencil ya, benar-benar di tengah hutan, menyusuri jalan setapak namun bisa dilewati sepeda motor ya. Namun kalau untuk menaiki mobil sangat sulit di sini ya. Ini ada tulisannya Prasasti Bangle, benar-benar di tengah hutan ini. Itu di depan yang berjungkup itu lokasi prasastinya. Ya seperti ini, di sini cukup asri ya. Di area ini selain buah-buah kedondong yang cukup banyak, juga banyak fosil-fosil. Nah, diduga ini fosil. Jadi ini sekali lagi bentuk tulangnya itu masih ketara, yaitu tulang kaki ya, tulang kaki atau tulang paha yang terpotong, dan sumsum tulangnya itu sudah mengkristal. Jadi ini merupakan fosil tulang yang artinya di sini pada masa sekitar 1500 sekitar 1,5 juta tahun silam. Ini merupakan sebuah savana pegunungan yang padang rumput luas penuh dengan mamalia purba seperti mamut, gajah purba ya, atau kemudian banteng purba, kerbau purba, sapi purba, kijang purba, maupun kemudian harimau bertaling belati. Namun merentang dari sejarah yang cukup panjang di sini, kita akan menemukan sebuah prasasti yang luar biasa tentang proses perkembangan ya peradaban Mataram kuno Jawa Tengah untuk kemudian memasuki peradaban di Jawa Timur. Mari kita teliti bersama-sama.
Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah putunipun sowan kepingin petunjuk tentang eksistensi prasasti ini pada masa lalunya. Iya. Jadi prasasti ini itu memang prasasti yang dikeluarkan oleh seorang raja Mataram kuno pada tahun 830 Saka atau pada tahun 908 Masehi. Yaitu tahun-tahun ini merupakan tahun masa pemerintahan Rakeh Watukuro Dia Balitung, atau dalam prasasti Jedong disebut juga Rakeh Garuda Muka. Jadi Rakeh Watukuro Dia Balitung ini seorang rakeh yang senantiasa kemudian memiliki visi misi tentang arti pentingnya Sungai Brantas pada masa depannya, terutama pelabuhan Ujung Galuh yang akan menopang perekonomian Jawa dalam menguasai peradaban dan perkembangan ekonomi Indonesia Timur. Termasuk kemudian Rakeh Balitung ini juga memiliki visi misi untuk menyatukan Pulau Bali ke dalam Jawa juga pada masa ini. Sehingga kemudian tidak hanya di desa ini, desa mana ini namanya ya? Bangle. Ya, desa Bangle, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini tidak hanya di sini saja kita temukan prasasti-prasasti masa Dia Balitung yang ada di Jawa Timur, melainkan di Mojokerto, prasasti Jedong, maupun prasasti yang ada di Sidoarjo ya, itu juga beberapa ada prasasti-prasasti di sekitar Sungai Brantas ini tentang kemudian yang dikeluarkan oleh Rakeh Watukuro Dia Balitung. Terutama di sini itu tahun 908 Masehi, prasasti Jedong 1 atau di Mojokerto ini berarti 2 tahun ya setelah kemudian menguasai dan menyatukan wilayah Nganjuk ke dalam Mataram kuno, kemudian dilanjutkan ke Mojokerto, Gunung Penanggungan tahun 910 Masehi. Jadi prasasti ini juga memuat nama desa yang bernama nama Jambi. Nah, nama Jambi. Nah, kita ingat bahwasanya Dharma Daksa Kasaiwan, yaitu pemangku agama Buddha, pemangku agama Siwa, itu salah satu dibantu oleh Sabta Upapati yang salah satunya adalah Samget I Jambi, yaitu seorang pendeta yang mengurusi sebuah urusan Jambi ya, Jambi. Jadi ini urusan yang masih saat ini masih perdebatan para ahli ya, apa arti dan makna dari kata Jambi itu sendiri. Selain kemudian memuat nama desa Jambi, prasasti ini juga memuat pertemuan para biksu. Jadi kita ingat, masih segar dalam ingatan kita ketika para pendeta dan para biksu ini berkumpul di Gunung Lejar untuk membahas masalah kemungkinan melakukan revolusi untuk kemudian menggulingkan kekuasaan Kertajaya Raja Kediri. Jadi kemudian di Jawa ini memang tidak terlepas dari kekuasaan para pendeta ya, para biksu untuk kemudian berkumpul di hutan-hutan membahas masalah eksistensi maupun perkembangan sebuah negara. Jadi prasasti ini cukup penting dan ini jauh dari perkampungan tetapi masih masuk wilayah Bangle, yaitu desa Bangle, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Semoga kemudian prasasti ini ya bisa kemudian mengenang bagaimana kemudian arti pentingnya Jawa Timur dalam sebuah perekonomian internasional dan global yang luar biasa, terutama abad ke-10 dan ke-11. Sehingga penguasa-penguasa Jawa Tengah yang telah bermegah-megahan membangun Borobudur, Prambanan, Pelawasan, ya Candi Sewu dan semuanya, itu rela ditinggalkan untuk kemudian pada tahun 929 beralih ke Jawa Timur, yaitu ya, istana maupun kedaton dari Jawa Tengah dipindahkan ke Jawa Timur dalam proses yang beransur-ansur yang secara resmi tahun 929, tetapi perlahan-lahan sebenarnya sudah mulai digarap oleh Rakeh Watukuro Dia Balitung sejak awal-awal abad ke-11. Itu tepatnya di sini adalah tahun 908. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.